Baik. Persamaan diferensial eksak itu sebetulnya ada selain eksak, ada tidak eksak. Nanti yang tidak eksak kita pelajari setelah UTS. Oke. Persamaan diferensial eksak itu ada bentuk khusus atau bentuk umum gitu ya, bentuk umum persamaan diferensial yang oh ini kategorinya eksak nih gitu. Bentuk persamaannya seperti ini. Jadi ada sekumpulan fungsi, katakanlah M gitu ya, yang nempel di dx, kemudian ditambah fungsi lain, kita sebut dia n, nempel di dx. Baik M maupun n itu adalah fungsi yang variabelnya bisa x, bisa y, bisa xy, gitu ya. Jadi bisa campuran keduanya. Kemudian ruas kanannya 0. Jadi kalau kita punya bentuk fungsi seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama adalah ngecek dulu, apakah kalau n ini kita turunkan terhadap y, kok terhadap y bukan x gitu ya. Jadi kalau ininya dx, maka kita harus ngeceknya terhadap y turunannya. Jadi kalau m ini diturunkan terhadap y, kok hasilnya sama dengan bagian n ini yang diturunkan terhadap x, maka PD ini PD eksak. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Y, ini fungsi dalam y, dia nempel di dx, berarti dia m, lalu ada dy, fungsinya yang nempel di dia itu x, jadi ini n. Gitu ya. Nah, lalu kalau m diturunkan terhadap y, y turunkan terhadap y hasilnya 1. Lalu ini n diturunkan terhadap x. Kebetulan ini fungsinya x ya, dan diturunkan sama dengan 1. Jadi sama nih, du m per du y dengan du n per du x sama. Maka ini PD eksak. Ya, contoh lagi, nih ini di dx, fungsi yang nempel di dx adalah 2x plus ln x. Lalu yang di dy itu x kuadrat. Nah, kita cek. M ini kita turunkan terhadap Y. 2XY kalau diturunkan terhadap Y hasilnya adalah 2X. Ln X diturunkan terhadap Y 0 ya, karena dia tidak ada variabel Y-nya. Nah, jadi turunannya ini adalah 2X. Lalu yang N itu turunannya kita cek dia diturunkan terhadap X. Jadi X kuadrat kalau diturunkan terhadap X kan hasilnya 2X. Sama nih, ini 2X, ini 2X. Jadi PD ini eksak. Gitu ya. Nah, lalu kalau yang tidak eksak seperti apa? Yang tidak eksak seperti ini contohnya. Kita punya M itu X min Y. Lalu kita punya N X plus Y. Kalau ini kita turunkan terhadap Y, hasilnya min 1. Sedangkan kalau ini kita turunkan terhadap X, hasilnya 1. Nah, ini tidak sama. Maka PD ini disebut PD tidak eksak. Gitu ya. Jadi bentuk M maupun N itu bisa macam-macam. Bisa eksponensial, bisa trigonometri, bisa logaritma gitu. Pokoknya variabelnya bisa X, bisa Y, bisa XY. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ternyata PD-nya itu PD eksak, bagaimana cara mencari solusinya? Jadi kalau kita melihat bentuknya ini nih, bentuk ini ya, ini adalah bentuk sebuah fungsi yang sudah diturunkan terhadap X, hasilnya ini, kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya ini. Jadi kita mencari sebuah fungsi F yang kalau diturunkan, namanya ini sebetulnya diferensial total, karena ada setiap suku itu mengandung fungsi tadi diturunkan terhadap semua variabelnya. Diturunkan terhadap X sama diturunkan terhadap Y. Gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita punya persamaan diferensial seperti ini, maka bagaimana menentukan fungsi F sebelum diturunkan? Gitu. Ya. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi langkahnya kita harus memisalkan dulu, misalkan fungsi yang belum diturunkan itu F. Ya, jadi seperti ini. Misalnya solusi dari persamaan diferensial eksak itu nantinya adalah F sama dengan C. F di sini fungsinya bisa X, bisa Y, gitu ya. Maka kalau F ini diturunkan terhadap, atau kita cari turunannya, dan ini 0 ya, maka bentuknya seperti ini nih. Ini namanya diferensial total. Jadi turunan parsial F terhadap X, itu nanti dikalikan dengan dx, lalu ditambah
turunan fungsi ini diturunkan terhadap Y, dikalikan DY, gitu ya. Jadi nanti ini bentuk dari PD itu. Nah, tujuan kita tuh mencari F-nya ini seperti apa, fungsi yang mana gitu. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama, kita tentukan dulu, kita misalkan dulu fungsinya nanti adalah fungsi F. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah untuk mendapatkan nilai F ini karena berasal dari persamaan diferensial eksak ya, berarti kan kita harus melakukan integral. Nah, kita integral dari M-nya. M itu yang nempel di dx. Jadi diambil salah satu sukunya. Jadi sebetulnya boleh ngambil dari sisi yang M, nih ya, atau sisi yang N, gitu. Hasilnya nanti sama. Boleh dipilih. Nah, ini yang cara pertama. Saya akan tunjukkan kita menggunakan sisi yang M, gitu ya. Jadi misalkan F itu nanti fungsi solusinya, maka langkah pertama adalah kita integral M terhadap X. Nah, fungsi ini apapun bentuknya kita integral secara, integralnya integral parsial ya. Jadi terhadap X, artinya kalau ada variabel Y ya kita anggap dia konstanta gitu. Nah, kalau kita mengintegralkan sebuah fungsi dan itu integralnya adalah integral tak tentu, tidak ada batas-batas di sini, kan harus plus C itu. Biasanya kan plus C gitu ya. Nah, tapi ini karena fungsinya variabelnya lebih dari satu, maka eh, jumlah hasil integralnya itu ditambahnya C itu bukan C dulu, tapi kita gunakan fungsi variabel lain. Jadi kalau tadi kita mengintegralnya terhadap X, maka sebagai pengganti C-nya adalah fungsi dengan variabel yang satunya, jadi variabel Y. Itu langkah pertama. Nah, kemudian setelah diintegral, langkah berikutnya adalah diturunkan. Jadi kita cari turunan dari F itu, tapi sekarang turunannya terhadap Y. Kalau tadi integralnya terhadap X, kemudian langkah berikutnya adalah diturunkan terhadap Y. Termasuk bagian yang konstanta C-nya ya. Kan konstanta C-nya ada tadi G. Jadi G itu diturunkan jadi G aksen. Nah, setelah diturunkan, hasil turunannya tadi disamakan dengan suku yang satunya, yang tidak dipakai. Kalau tadi kita mengintegralnya pakai M, maka ini harus disamakan dengan N. Nanti setelah disamakan akan ada suku-suku yang sama. Nah, yang sama kan dicoret. Lalu yang tersisa, ada yang tersisa gitu. Yang tersisa adalah kan turunan F terhadap Y adalah sekian. Jadi nanti tersisanya itu G. G aksen Y sama dengan fungsi apa gitu. Lalu tujuan kita sebetulnya mencari G. G-nya adalah di integral tadi. Mungkin kita langsung, ini kan simbol-simbol ya. Jadi mungkin kalau simbol itu melihat simbolnya agak sulit. Jadi kita coba ke contoh soal langsung aja ya. Ini contohnya. Jadi saya tuliskan di word sini ya. Oke, ini pertama harus diuji dulu. Diuji itu mencari turunan M, du M per du X, du M per du Y, maaf. Du M per du Y, ini diketahui dulu deh. Ketahui M-nya adalah yang nempel di dx, sini ya. Berarti M-nya X plus Y. Lalu yang N-nya itu yang di dy, ini X min Y. Gitu ya. Lalu kita uji. Du M per du Y. Berarti kita turunkan M ini terhadap Y. Turunannya X kan 0 karena diturunkan terhadap Y. Sedangkan turunannya Y 1. Oke. Satunya sekarang du M per
Ya, do n per do x. Ini diturunkan terhadap x 1, yang ini 0. Ini 1 ya. Nah, maka PD ini PD eksak ya. Nah, kalau eksak, cara mencari solusinya begini. Ini dari sisi M ya. Saya akan tunjukkan dua cara menggunakan M. Menggunakan M dulu. Jadi, misalkan solusi PD ini adalah F. Jadi, F X, Y sama dengan C gitu ya. Maka ini F itu sama dengan integral. Nah, ini kita ngambil dari sisi M, jadi integralnya M dx gitu. Kita tulis copy. M-nya mana? M-nya adalah X plus Y. Jadi ini kita ganti X plus Y. Integralnya X plus Y apa? Ini integralnya X, karena diintegral terhadap X ya, berarti kan setengah X kuadrat. Jadi ini setengah X kuadrat. Plus C kan? Nah, C-nya itu jangan C, tapi fungsi lain. Saya pakai gini. Tapi variabelnya Y. Kita nggak tahu fungsi ini apa. Justru langkah-langkah berikutnya adalah untuk mencari tahu nilai sebetulnya G ini berapa. Gitu. Ini masih tambahin. Integralnya X adalah setengah X kuadrat. Integralnya Y adalah, karena ini diintegral terhadap Y ya, XY. Nah, gitu. Ini nilai, nanti hasil akhirnya tuh kayak begini. Cuman G-nya ini yang harus dicari dulu. Jadi tujuan kita berikutnya sebetulnya mencari GY ini berapa. Nah, langkah berikutnya kemudian kita turunkan. Kalau tadi yang pertama kita integral, maka berikutnya kita cari turunan F terhadap Y. Kalau ini integralnya terhadap X, maka sekarang kita turunkan F ini terhadap Y. Oke ya. F ini saya tulis lengkap deh biar nggak bingung. Nah, gini. Oke. Berarti kita pakai masih seperti ini. Ya, terhadap Y berarti ini F. F saja sebetulnya nggak apa-apa ya. Ini terhadap Y. Artinya kita mencari turunan ini terhadap Y. Hasilnya apa tuh? Setengah X kuadrat, kalau kita turunkan terhadap Y, 0. Karena nggak ada variabel Y. Plus XY, kita turunkan terhadap Y, hasilnya X. Lalu GY itu kan fungsi sembarang, tapi variabelnya Y gitu ya. Diturunkan terhadap Y, berarti Y, G, aksen. Gitu kan? Tuh, ya. Nah, berikutnya samakan nih. Jadi hasil turunan ini disamakan dengan suku satunya. Suku yang satunya. Suku lainnya maksudnya ya. Yaitu dalam hal ini N. Karena sekali lagi kita ngambilnya dari M. Nah, jadi ini kalau
Ini nolnya kan boleh tidak ditulis ya, jadi saya ambil ini aja. Ini disamakan dengan N. N-nya apa tuh? N-nya adalah X min Y. Jadi ini X min Y. Nah, sekarang kan dari sini kita klik. Kita tahu bahwa ada suku yang sama kan? Yang sama dicoret. Jadi ini X sama nih. Kita coret. Ini X sama. Dicoret. Nah, sehingga yang tersisa adalah G aksen Y sama dengan min Y. Gitu. Tadi guru kita kan mencari GY ya. Jadi GY sama dengan kalau turunannya G itu hasilnya min Y, maka G-nya fungsi apa? Ya, kita integral kan gitu. Integralnya min Y dy. Jadi kalau ini turunan, kalau mencari fungsi sebelum diturunkan kan berarti diintegral ya. Nah, sekarang kita hitung turunannya ini. Turunannya min Y, integralnya min Y itu berarti min setengah Y kuadrat. Plus C. Nah, kalau ini sudah C nih. Nah, jadi nanti masukkan G ini, GY ini ke dalam F. Sekarang kita cari F-nya tadi mana? F-nya ini. Ini kita copy ke bawah dulu ya. Ini, lalu G-nya diganti. G-nya kita ganti ini. Nah, gitu. Oke, kalau sudah ini F-nya, sorry. F-nya kita buang aja. Ini, lalu ini sama dengan C, gitu. Ya, jadi solusi PD ini adalah ini. Nah, kalian boleh cek ini kalau diturunkan diferensial total ya, artinya diturunkan terhadap X, itu berarti hasilnya setengah X kuadrat kalau diturunkan kan X ya. X plus Y. Ini 0. Tuh. X plus Y dx. Kayak soal. Tuh. Kalau diturunkan terhadap Y, ini 0. Ini X, lalu ini min Y. Jadi X min Y itu dy. Nah, di sini. Gitu. Ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kalau kita ngambil dari sisi N. N ya. Sekarang nanti kalian boleh ngambil salah satu. Mau dari lewat M boleh, lewat N boleh. Nggak harus dua-duanya ya. Saya kasih warna biru untuk lewat M. Sorry, N. Gitu. Saya copy aja ya. Oke, saya copy di sini. Ini tetap sama, tapi yang ini sekarang N. Nah, gitu. N itu adalah X min Y. Jadi sekarang kita integral fungsi X min Y terhadap ini kalau N berarti dy. Kalau M itu dx, kalau ini dy. Nah, jadi sekarang kita integral. Integralnya X terhadap Y adalah XY. Integralnya Y adalah min setengah Y kuadrat. Gitu. Plus fungsi sembarang, tapi variabel yang satunya. Variabelnya berarti X. Gitu. Kalau ini diintegral Y, maka kita menambahkan
sebagai pengganti C itu adalah fungsi dalam variabel X. Kalau C kan diturunkan 0, ini juga sama. Gx kalau diturunkan terhadap Y kan 0 juga. Gitu ya. Oke, berikutnya kita cari turunan F terhadap X. Jadi ini setelah diintegral, cari turunan F tapi sekarang terhadap X. Tuh. Jadi ini 2F per 2X. Ini XY kalau diturunkan terhadap X, hasilnya Y. Min setengah Y kuadrat diturunkan terhadap X, hasilnya 0. Gx diturunkan terhadap X, hasilnya G aksen X. Gitu. Ini kalau disederhanakan kan sama dengan Y plus G aksen X. Ini ya. Oke, berikutnya disamakan dengan suku lainnya. Suku yang lain berarti kan M. Samakan dengan M. Jadi ini kita samakan dengan M. M itu adalah X plus Y. Nah, berarti kan ada yang sama nih. Yang Y-nya sama, jadi kita coret. Ini dicoret. Ya. Jadi ini sisanya adalah G aksen X sama dengan X. Nah, lalu G-nya, berarti kalau mau nyari Gx-nya, itu kan integralnya X. Jadi fungsi ini diintegral, gitu ya. Integralnya G, sebetulnya rumusnya begini, saya tulis dulu biar nggak bingung ya. Nah, untuk mencari Gx, ya berarti kan kita integral G aksennya. G aksennya dalam hal ini X. Ini X nih. Jadi, X kalau diintegral hasilnya setengah X kuadrat. Baru di sini muncul C. Ya. Masukkan G ini ke, sama kayak tadi ya, masukkan Gx ke dalam fungsi F. Ini Gx ke dalam F. F-nya mana? F-nya ini. Kita masukkan setengah X kuadrat plus C ke dalam sini. Nah, ini kita rapikan ya. F-nya nih, F-nya kan sudah tergantikan dengan ini. Jadi ini simbol Fx-nya dihilangkan aja. Lalu C-nya letakkan ruas kanan. Udah. Ini juga sama nih. Ini saya kasih warna biru ya. Bentuk ini kalau tadi kan setengah X kuadrat di depan ya. Sama aja. Boleh. Setengah X kuadrat plus XY min gitu. Jadi solusi PD-nya adalah, nah gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, di sini ada nih. Satu lagi ya, sekarang saya coba nomor 2. Bentuknya kan agak lain tuh. Kita coba nomor 2 ya. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini nih. Ini cara menjawabnya kita ubah dulu menjadi bentuk muncul dy per dx-nya supaya nggak bingung. Jadi aksennya di sini diganti dengan dy per dx. Nah ini, ya aksen itu kan juga sama artinya dengan dy per dx ya. Tapi ini kita ganti begini dulu. Nah gitu. Jadi sekarang kalau ini kita kalikan dengan dx, maka ini kan menjadi x dx, x dy
karena dx-nya ini hilang, lalu plus y dx, gitu ya, plus 4 dx, yang kanan 0, gitu ya. Nah, kemudian yang dx dengan dx kita kelompokkan. Jadi ini y plus 4 dx, gitu kan. Nah, ini kan sudah jadi PD yang eksak atau tidak, gitu ya. Jadi ini sekarang diketahui M-nya sama dengan X, ya. M kan di sini yang nempel di DY itu, sorry, kebalik. M-nya adalah yang di DX, jadi M-nya Y plus 4, lalu M-nya sama dengan yang nempel di DY ya, X. Gitu. Nah, ini kalau mau dicek, kita periksa dulu. Do M, do Y. Nah, M kalau diturunkan terhadap Y, ini kan 1. 4, 0 ya. Terus kemudian kita cek do N per do X-nya. Ini 1 juga. Jadi eksak ya. Oke, kalau eksak caranya kayak tadi. Solusi PD ini adalah boleh ambil dari M, boleh dari N, bebas. Saya ambil dari M aja ya. F ini integral dari M, kita ambil yang dari M. Kalau dari M berarti dx. Nah, sekarang kita integral nih. Integralnya Y terhadap X adalah XY atau YX, sama ya. Integralnya 4, diintegral terhadap X hasilnya 4X. Plus GY. GY ini pengganti C ya. Oke. Berikutnya, turunkan. Turunkan F ini terhadap Y. Oke ya. Jadi sekarang kita cari turunan S. Cari turunan F do F terhadap Y. Gitu ya. Yuk. Kalau ini diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah X. Plus 4X diturunkan terhadap Y, hasilnya 0. G diturunkan terhadap Y, hasilnya G aksen Y. Gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah diturunkan, disamakan. Samakan dengan N. Jadi hasil ini kita samakan dengan N. Oke, ini nolnya nggak usah ditulis ya. Sama dengan N-nya adalah X. Nah, berarti ini sama nih X-nya. Coret. Ini coret. Ya, maka
Yang tersisa adalah G aksen sama dengan 0. Ya kan? Ini. Ya, berarti G adalah integral dari 0. Jadi GY sama dengan integralnya 0 adalah C. Udah gitu. Integralnya 0 sama dengan C. Masukkan. Masukkan GY ke dalam F tadi. F-nya mana? F-nya ini. Nah, ini ya. Ini berarti C. Nah, ini C. Ini C. Udah, jadi solusi PD ini adalah ini, tapi C-nya letakkan di ruas kanan. Coba kita turunkan. Ini kalau diturunkan terhadap X, kan hasilnya Y plus 4. Ya kan? Y plus 4. Kalau diturunkan terhadap Y, kan ini X plus 0. Itu X aja. Gitu. Jadi nanti kalau sudah ketemu jawabannya, dicoba diturunkan harus menjadi soal. Kayak gini. Kalau diturunkan terhadap X hasilnya Y plus 4. Kalau diturunkan terhadap Y hasilnya X. Gitu. Oke, nah soal yang lain sama. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Loh, ya, ini misalnya ini sama. Ini tadi yang soal nomor 1 ya. Nih, kalau nanti dicoba sendiri ya. Ini M, ini N. Nah, kalian boleh ngambil dari N. Kalau dari N berarti diintegralnya terhadap Y dulu. 3X diintegral terhadap Y itu 3XY. Y diintegral setengah Y kuadrat. Min Y plus GX. Nanti diturunkan. Harus sama dengan ini. Nanti yang sama kecoret. Yang nggak sama itu diintegral. Gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, besok materinya sampai ini ya. Oh ya, waktunya kan siapa tahu kalian bekerja nih. Jadi soal ujiannya saya share sama dengan jadwal ujian. Jadwal ujian itu kan kayak jadwal kita kuliah ya. Jam Jumat jam 19.30 kan. Nanti saya kasih waktu 24 jam deh hari berikutnya. Hari berikutnya, hari apa berarti Sabtu? Hari Sabtu. Sabtu jam 7:30, gitu ya. Ibu. Oke, Ibu, makasih atas pengertiannya. sama-sama. Soalnya siapa tahu kalian ada yang shift malam, terus pulang kerja kan langsung capek gitu ya. Jadi monggo silakan diatur sendiri, ada waktu 24 jam untuk mengerjakan UTS-nya. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ibu. Ya, jadi kalau gitu pertemuan hari ini saya akhiri dulu ya materinya. Ya bersama diferensial dengan tadi yang sudah saya singgung di depan dipelajari semua. Mudah-mudahan apa namanya UTS-nya berjalan lancar ya untuk semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.